Nelisha, saya Asdos Mikro 2021 yang tidak pernah demis hingga saat ini. Jadi, sekilas midul tentang mikrobiologi BMD, itu adalah overview saja dari, prinsip-prinsip tes dan juga, prinsip-prinsip pewarnaan pada bakteri dan juga kuman-kuman yang dipelajari di mikro. Karena ini masih mekanisme dasar penyakit, makanya kita belum masuk ke jenis-jenis bakteri, tapi kita pelajari secara umum tentang apa itu bakteri-bakterinya. Oke, kita mulai dulu dari morfologi, struktur, dan klasifikasi bakteri. Jadi, ini adalah bentuk umum dari sebuah bakteri. Biasanya sih seperti ini, dan yang akan dipelajari banyaknya seperti ini. Pertama, kita harus mulai dulu dari strukturnya si sel bakteri ini. Kita mulai dari yang bagian luar-luar, itu ada dinding sel. Nah, dinding sel ini, itu dia, akan menjadi suatu ciri khas dari bakteri, terutama pada nanti dikatakan pada pewarnaan gram. Nah, ini juga, menjadi salah satu perlindungan dari si bakteri ketika misalnya pasien mengkonsumsi antibiotik. Nah, antibiotik itu biasanya akan, berlawanan dulu dengan dinding sel. Kalau misalnya dinding selnya kuat, maka antibiotiknya bisa kita bilang biasanya resisten atau tidak bisa berfungsi dengan baik. Selanjutnya, lebih ke bagian dalam, ada namanya membran plasma atau membran sel. Nah, membran ini itu, akan menjadi, tempat pori-pori dari bakteri. Nah, fungsinya adalah membantu, substansi dari luar tubuh si bakteri ini masuk ke dalam tubuh bakteri atau dari bakteri keluar ke lingkungan sekitarnya. Oke, selanjutnya bagian dalam itu ada sitoplasma yang warna kuning-kuning, tahulah ya. Ada banyak, protein, ada banyak ribosom di dalamnya. Terus yang intinya namanya nukleus atau nuclear body, isinya DNA atau RNA. Terus, ada juga, bagian yang panjang-panjang ekornya itu namanya flagella. Flagella ini, boleh teman-teman ingat ada 3 jenis flagella. Yang pertama ada flagella peritricus, yaitu flagella yang tersebar di seluruh permukaan tubuh dari bakteri. Jadi bakterinya banyak ekor-ekornya, nggak kayak yang digambar. Kalau yang digambar kan cuma satu. Nah, kalau yang kayak di gambar yang saya tampilkan, itu namanya flagella monotrichus. Artinya bakterinya hanya punya satu flagella di salah satu ujungnya. Yang ketiga itu namanya flagella polar. Flagella polar itu ada, eee, satu titik tapi banyak flagellanya. Jadi dia kayak cambuk gitu ya. Kalau dia, eee, cambuk itu bisa ada di satu ujung saja atau di ujung atas dan ujung bawah dari bakteri. Kira-kira paham lah ya kalau saya gambarkan kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nggak terlalu penting sih tadi kalau struktur bakteri, tapi, sebaiknya ditahu dulu. Kita bahas selanjutnya tentang pewarnaan dari bakteri. Nah, pewarnaan ini itu sangat banyak dipakai dan, kemungkinan besar bisa keluar untuk ujiannya teman-teman besok. Besok ya ujiannya? Besok ujiannya atau masih beberapa hari lagi? Gimana jadi? Iya Kak, ujiannya besok Kak. Oh ya, ujiannya besok. Oke, oke, oke. Oke, kita lanjut ke pewarnaan gram atau gram staining. Oke, jadi, sekedar tips dan info saja nah tersebar selama pembentaran ini. Untuk di mikrobiologi itu, boleh sebenarnya kalian pakai bahasa Inggris untuk jawabnya. Misalnya pewarnaan gram, kalian bisa jawab gram staining, boleh banget. Nah, biasanya itu di mikro soalnya tidak akan seputar dengan teori yang ada misalnya di laporannya kalian, di penuntunnya kalian, atau yang dijelaskan. Biasanya itu, lebih daripada itu. Jadi selama praktikum itu kalian juga diharapkan explore, tanya-tanya ke dokter residen. Dan, kemarin-kemarin itu dari tahun-tahun kemarin, soalnya mikro itu semakin tidak bisa diprediksi, guys. Jadi kalau misalnya, eee kalian dikasih satu mikroskop, terus ada bakterinya. Tiba-tiba kalian ditanya, pembesaran objektif berapakah yang digunakan?
Nah, jangan panik ya, tolong dilihat di mikroskopnya pembesaran apa. Tolong juga dipelajari cara penggunaan mikroskop, karena biasanya mikroskop itu bisa tidak fokus guys kalau lagi ujian, karena kalian diperbolehkan sebenarnya untuk sedikit mengatur fokus dari mikroskop kalau seandainya tidak jelas untuk kalian lihat. Tapi jangan lupa dikembalikan supaya teman-teman selanjutnya bisa lihat dengan jelas mikroskopnya. Nah, oke, kita lanjut ke pewarnaan gram. Jadi, pewarnaan gram ini akan membagi bakteri menjadi 2 kubu. Istilahnya kubu ya, ada gram positif sama gram negatif. Bukan artinya kalau gram positif bakteri baik dan kalau gram negatif bakteri jahat. Nah, tapi ini hanya, si Bapak gram lah yang bikin pewarnaan namanya gram positif sama gram negatif. Jadi yang membedakan adalah kalau gram positif warnanya bakterinya pada pewarnaan itu akan warna ungu. Sedangkan kalau gram negatif warnanya cenderung lebih ke pink atau merah. Walaupun kadang-kadang di lapangan tidak sesuai, guys. Oke, kenapa dia bisa berbeda? Karena pada bakteri gram positif itu dia mempunyai dinding peptidoglikan yang tebal. Nah, dinding peptidoglikan itu ada di mana? Dia ada di membran sel dan di dinding sel dari bakteri. Nah, dinding peptidoglikan ini akan membuat pewarnaan gram itu lebih masuk ke dinding selnya, jadi warnanya tetap ungu. Perlu juga diketahui dan dihafal, tolong dihafal, untuk zat-zat warna dari pewarnaan-pewarnaan. Misalnya pada pewarnaan gram, zat pewarna yang utama itu namanya kristal violet, warnanya jelas ungu. Selanjutnya ada zat mordan atau penguat, itu namanya lugol. Selanjutnya peluntur, alkohol 96%, dan zat warna kontras, itu safranin atau larutan fusin, yang berwarna merah. Merah ke pink-pinkan sih. Oke, jadi tolong ini dihafal, kristal violet polimer, logo mordan, karena kalau terbalik itu sudah beda pewarnaan, sudah bukan pewarnaan gram. Dan untuk steps-steps dari pewarnaannya itu perlu juga dihafal. Yang pertama, jelas selesai dibuat dari preparat bakterinya, itu diwarnai dulu pakai zat warna primer. Dalam hal ini kristal violet, ditetesin lah itu yang warna ungu. Habis itu kering, udah ditetesin iodin. Iodin kan kayak warna betadin gitu kan, warna merah ke orange-orangean, ya gitulah. Mordan ini akan mengikat si kristal violet ke bakteri. Nah, di sini perannya peptidoglikan. Kalau seandainya dindingnya tebal, si violet ini akan meresap lebih banyak daripada kalau dindingnya tipis. Sehingga ketika dilunturkan pakai alkohol 96%, warna ungunya masih tetap ada. Sedangkan di gram negatif, karena dindingnya tipis, si warna ungu itu gampang luntur pas dikasih alkohol. Nah, kekosongan warna itu kemudian diisi oleh zat warna kontras atau safranin yang warna pink atau kemerah-merahan. Makanya ini bisa digunakan untuk membedakan jenis bakteri kalau teman-teman mau diagnosis bakteri ke depannya. Ya, lanjut ya. Oh, nggak bisa next. Oke, pewarnaan selanjutnya yaitu pewarnaan tahan asam atau acid fast stain. Metode yang biasanya dipakai itu adalah metode Ziehl-Neelsen, tapi ada juga metode modifikasi lain. Kalau ditanya metode apa saja, metode modifikasi Ziehl-Neelsen, metode Ziehl-Neelsen gitu ya. Kapan pewarnaan ini dipakai? Yaitu pada bakteri yang sulit diwarnai dengan pewarnaan gram. Contohnya contohnya genus Mycobacterium. Biasanya yang umum diwarnai itu adalah Mycobacterium tuberculosis sesuai namanya untuk mendiagnosis pada pasien TB. Jadi sama seperti yang tadi pewarnaan gram, ada zat warna primer, penguat, peluntur, dan kontras. Step-stepsnya juga sama. Pertama satu warna primer, kemudian dikuatkan, kemudian dilunturkan, dan kemudian diwarnai kembali. Semua prinsipnya sama kayak gitu, tapi pewarnaannya berbeda. Kayak tadi gram, itu warna ungu, terus warna pink.
Kalau di bakteri tahan asam, pertama warna merah, kemudian warna biru. Makanya di bagian kanan bawahnya teman-teman, kalau di screen, itu ada gambar kan yang latarnya warna biru, itu misalnya epitel, bisa leukosit, bisa sel-sel miscellaneous lainnya. Sedangkan si bakteri yang kita mau targetkan itu warnanya merah atau pink karena karbon fusin. Kayak gitu ya. Next, prinsipnya sama lagi, nggak bisa. Pewarnaan spora, spora itu dihasilkan oleh beberapa jenis dari jamur, dari jamur dan bakteri pada mereka yang menghasilkan spora. Jadi tidak semua jenis jamur itu menghasilkan spora. Ini sama kembali prinsipnya, diwarnai pakai warna hijau, dikuatkan pakai pemanasan, dilunturkan, kemudian diwarnai kembali dengan warna merah. Jadi, spora-sporanya itu akan terlihat berwarna hijau, sedangkan jamur-jamur dan bakteri dan epitel-epitel lain itu akan berwarna merah. Like that lah ya. Oke, ini pewarna terakhir, lactophenol cotton blue. Untuk reagen pewarnanya, namanya lactophenol cotton blue. Tolong jangan dibalik. Nah, ini biasanya digunakan untuk pewarna jamur, di mana akan terlihat spora-spora dan juga terlihat hifa-hifa yang akan membantu mendiferensiasi struktur dari jamurnya. Pada mikrobiologi, guys, tidak ada lagi hematosilin eosin, sudah tidak ada pewarnaan yang kayak di histologi, semuanya berbeda. Jadi tolong jangan jawab nanti pewarnaan HE ya guys, pas uprak nanti langsung big no. Oke, kita masuk ke yang kedua, tes biokimia. Tes biokimia ini pasti keluar besok, karena ini adalah inti dari mikrobiologi. Tes biokimia ini kedepannya sangat berdiferensiasi untuk satu bakteri dengan bakteri lainnya, dan akan sangat membantu mendiagnosis jenis bakteri yang akan kita cari. Pertama kita pelajari satu-satu. Yang pertama itu triple sugar iron. Namanya aja triple sugar plus iron. Artinya kita mau cari 3 jenis gula dan 1 jenis iron. 3 jenis gulanya itu apa? Ada glukosa, laktosa, sama sukrosa. Nah, sedangkan iron ini kalau di mikrobiologi adalah endapan sulfat atau H2S yang warnanya hitam. Oke? Nah, tolong perhatikan gambar yang hitam putih di kanan. Itu pada tes TSI atau triple sugar iron kita bagi 2 tuh tabung reaksinya. Nah, bagian yang kerucut itu namanya slant, sedangkan bagian bawahnya itu namanya bud. Oke? Jadi slant itu ketika dia mengindikasikan terjadinya fermentasi pada laktosa dan atau sukrosa. Jadi kalau misalnya terjadi fermentasi itu kan sifatnya lebih ke asam karena bakterinya akan memproduksi H+ atau ion hidrogen. Sedangkan kalau tidak terjadi fermentasi itu biasanya dia tetap bersifat basa. Oke. Jadi kalau misalnya slantnya berubah menjadi warna kuning, artinya bisa terjadi fermentasi pada laktosa dan atau fermentasi sukrosa. Sedangkan kalau batnya kuning, pasti terjadi fermentasi glukosa. Oke, kita coba lihat yang di tabel di bawah, bukan tabel sih, gambar yang di bawah, tabung-tabung di bawah. Kelihatan jelas kan yang mana slant, yang mana bat. Oke, jadi kalau misalnya gambar pertama yang kuning-kuning, artinya bagaimana interpretasinya? Asam, gimana sih? Asam, terus garis miring asam, titik. Bakteri ini dapat memfermentasi laktosa dan atau sukrosa, dan glukosa, gitu ya. Terus titik lagi, bakteri ini tidak menghasilkan H2S. Kalau bisa ditanya interpretasi, itu adalah jawabannya nilainya sempurna. Artinya kalian sudah mengerti prinsipnya dan bagaimana cara interpretasi dari tesnya. Terus yang kedua, contohnya yang ada merah
terus hitam, ada kuning lagi. Alkali/asam titik bakteri ini tidak dapat memfermentasi laktosa dan sukrosa titik bakteri ini dapat memfermentasi glukosa titik dan bakteri ini dapat menghasilkan H2S gitu ya. Sama prinsipnya dengan kalau tabung yang merah-merah. Oke, kita lanjut. Maaf ya guys, mikrobiologi agak membingungkan. Selanjutnya sulfur indole motility atau tes SIM. Namanya aja guys, kalau di mikro judul tesnya sudah mengindikasikan apa prinsip tesnya. Contohnya sulfur indole motility, sulfur H2S indole membentuk cincin indole, selanjutnya motility, motilitas atau pergerakan dari bakteri. Jadi prinsipnya udah tergambar di judul tesnya. Oke, kita perlu tahu dulu bagaimana caranya menilai H2S. Jadi H2S itu tadi sudah endapan hitam, terus kalau indol kodong, siapa itu bato? Indol itu cincin merah. Cincin merah itu mengindikasikan terbentuknya zat yang namanya triptofan. Oke, terus untuk motilitas bakteri, perlu kita lihat gambar yang di atas, ada yang garis kuning itu namanya garis inokulasi. Apa itu garis inokulasi? Jadinya kayaknya udah ada tabung reaksi nih. Kita tusuk pakai kayak kawat gitu, lurus masuk ke dalam. Nah, kayak gambar kedua di bawah itu garis inokulasinya lurus. Jadi, ketika bakterinya misalnya ada pergerakan atau bakterinya sangat motil, garis inokulasi yang awalnya lurus itu akan terburai, kayak di gambar 1 dan 4 yang di bawah. Jadi contoh lagi ya, di gambar yang ada cincin merahnya deh. Yang ada cincin merahnya interpretasinya gimana? Bakteri ini dapat membentuk indol dalam kurung ada cincin merah, titik, tidak dapat menghasilkan H2S, koma, dan bakteri ini motil gitu ya. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah tes methyl red dan Voges-Proskauer. Jadi, tes methyl red dan PP ini biasanya satu paket dan sulit biasanya dibedakan karena warnanya persis sama. Tapi, untuk prinsip tesnya sangat bertolak belakang. Kalau misalnya methyl red, dia akan menilai kemampuannya bakteri apakah dia menghasilkan asam stabil. Sedangkan kalau Voges-Proskauer itu apakah bakterinya bisa menghasilkan asam tidak stabil. Jadi beda sekali nih. Kalau dia bisa menghasilkan apapun itu, MR atau VP, dan dia positif, itu warnanya merah, bukan pink, merah. Sedangkan kalau misalnya tidak bisa, dia warnanya kuning. Oke? Tolong penulisan Voges-Proskauer-nya, saya paham kalau tulisannya agak-agak, tapi memang begitu ya. Jadi sama seperti tadi interpretasinya, misalnya kalian diberikan tabung MR yang warnanya kuning. Artinya interpretasinya kuning dalam kurung negatif titik bakteri ini tidak dapat menghasilkan asam stabil gitu ya. Kalau misalnya VP-nya kuning, artinya kuning dalam kurung negatif titik bakteri ini tidak dapat menghasilkan asam tidak stabil. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah tes sitrat. Tes sitrat ini menentukan kemampuan apakah si bakteri dapat menggunakan sitrat sebagai sumber energi. Seperti yang kita ketahui, sitrat itu ada karbonnya pada gugus kimianya, ada C, karbon. Nah, kalau dia bisa menghasilkan, tapi kalau dia tidak bisa, warnanya hijau. Sesedikit apapun biru yang terjadi dalam tabung reaksi itu sudah mengindikasikan hasil yang positif, walaupun misalnya birunya cuma sejumput ujung di atas warna biru itu udah positif ya. Jadi sama seperti tadi, interpretasinya harus lengkap juga. Next adalah tes urease, adalah kemampuan bakteri memecah urea menjadi amonia. Nah, sama lagi, kuning itu negatif, pink itu positif ya. Jadi apa ya, sama aja prinsipnya sih bakteri ini misalnya dapat memecah urea menjadi amonia, bisa
Bakteri ini menghasilkan enzim urease juga boleh guys interpretasinya. Yang terakhir adalah tes fermentasi gula, menilai kemampuan bakteri memfermentasi gula. Nah, biasanya ini kalau di lab mikro Unhas itu 4 yang dites, ada glukosa, laktosa, sukrosa, sama manitol. Permasalahannya di sini adalah biasanya tidak dilabelin yang mana glukosa, yang mana laktosa, yang mana sukrosa, yang mana manitol. Eh, tapi kalau seandainya kalian ditanya, saya yakin ada kok pasti labelnya yang mana glukosa, laktosa, sukrosa, manitol. Jadi kalau misalnya kalian diberikan tabung 4 ini interpretasinya harus lengkap ya. Misalnya kayak gini yang dikasih kuning merah atau kuning pink, bisa merah bisa pink sih kalau ini. Bakteri ini dapat memfermentasi glukosa dan sukrosa dan tidak bisa memfermentasi laktosa dan kebalik, bakteri ini bisa memfermentasi laktosa dan manitol tapi tidak bisa memfermentasi glukosa dan sukrosa gitu ya. Oke, next. Kelar. Udah sih namanya juga tadi kilat ya. Sekarang kita coba ke sebelumnya ada nggak yang mau ditanyakan? Sebelum kita coba-coba tuh interpretasi dan review-review materi. Adakah yang mau ditanyakan? Oke, saya anggap nggak ada. Kita lanjut. Oke, karena saya nggak bisa lihat chatnya Zoom, tolong ada jadi moderator, boleh dibacain ya jawabannya. Iya, Jadi yang Kak. pertama, oke, jadi yang pertama ada gambar nih. Apa ya nama tesnya? Apa sih interpretasinya? Nama tesnya dulu ya. Ayo, ayo. Udah jelas sih, karena ada merah-merahnya di atas. Terus kayak ada garis-garisnya di bawah. Kak, ada yang jawab ini tes SIM katanya, Kak. Sulfur indol motil. Oke, mantap. Terus interpretasinya gimana kalau dikasih besok tabung kayak gini? Heningnya kok doang nih. Itu mau dulu yang warna merah-merah. Artinya apa? Ini ada yang jawab, Kak. Kalau ini di gambarnya tuh H2S-nya positif, indolnya positif, Mhm. motilnya positif, Kak. Oke, mantap. Besok jawabnya jangan gitu ya. Jangan motil dalam kurung positif. Sindol dalam kurung positif. Nilainya agak-agak, walaupun mungkin benar maksudnya, tapi tidak bisa diinterpretasikan dengan baik. Oke? Dan pengalaman, kalau di mikro itu, waktu kalian untuk menulis jawaban sangat terbatas, guys. Misalnya, baru kau lihat ini tabung, belum dipikir nama tesnya, belum dipikir interpretasinya. Terus biasanya soalnya beranak cucu lagi. Kayak misalnya kalau sulfur indol motil itu, nama tesnya misalnya A, nama tes, yang kedua prinsip tes, yang ketiga interpretasi gitu. Terus waktunya cuma misalnya 20 detik, belum dilihat itu tabung, belum lagi mau ditulis di kertasmu. Jadi eh, cepat-cepat misalnya dulu kayak kalau seandainya kalian stuck sekali gambar bisa gitu tabung dulu sebisanya baru kemudian dicicil-cicil tulisnya soalnya selalu mikro waktunya tidak cukup untuk tulis jawaban sekedar tips and trick. Nah, kita lanjut, nggak banyak ya soalku guys, ini sih terakhir nih. Oke, nama pewarnanya apa? Untuk pewarnaan gambar ini ada latar biru, terus bakterinya warna merah.
Ada yang jawab ini Kak, pewarnanya itu bakteri tahan asam. Hmm, Kalau untuk reagen utamanya dan kontrasnya itu ada yang jawab reagen utamanya karbonfusin. hmm. Terus kontrasnya, Kalau kontrasnya metilen blue Kak. oke. Jadi nah selalu kalau ya apa yang mau diwarnai itu adalah reagen utamanya. Kayak misalnya pewarnaan spora, namanya aja pewarnaan spora. Artinya yang mau diutamain adalah sporanya. Artinya reagen utamanya adalah malaset green, warna hijau sporanya. Terus belakangnya saffron warna merah gitu ya. Oke, mantap itu aja sih kalau dari saya pada hari ini. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan atau apa gitu kek? Takut Kak besok atau bagaimana sih vibes-nya dokter? Dokternya baik Kak menilainya gitu-gitu boleh. Kak, ini ada pertanyaan yang masuk. Jadi yang pertama itu katanya dia tanya, Hmm, bagaimana penulisan interpretasinya tuh soal yang tadi Kak, yang soal tes SIM. Sama yang kedua itu dia tanya, nanti kalau pas ujian, tabungnya harus digambar di lembar jawaban atau enggak usah Kak? yang SIM gimana? Kalau pas ujian jangan nih digambar karena waktunya takutnya nggak cukup buat kalian. Terus kan pulpennya satu warna juga guys, biasanya hitam. Jadi sulit untuk menggambarkan apa eh jangan digambar seadanya saja yang diminta soal itu saja yang kalian gambar. Terus tadi tes SIM, gimana tes SIM-nya tadi? Yang ini tadi, yang ini tadi tuh eh interpretasinya bakteri ini menghasilkan atau membentuk cincin indol titik. Bakteri ini menghasilkan endapan H2S atau endapan sulfat juga boleh. Titik bakteri ini motil dalam kurung step lainnya difus. Step lain gimana sebenarnya STABLINE baru ketiknya keyword ketik interpretasinya. Kalian kalau ada yang mau ditanya boleh langsung chat di Zoom lah. Bakteri ini membentuk cincin indol menghasilkan endapan sulfat. Pokoknya apa yang kalian lihat kalian tulis, misalnya cincin indol warna merah, H2S warna hitam, terus bakteri ini motil dalam kurung step lainnya difus. Kalau di BMD nggak banyak sih mikronya guys, gitu gitu. Udah gitu. Adakah lagi yang tidak jelas? Sedikit sih. Nanti kalau masuk sistem baru, astagfirullahaladzim. Ini masih itu ada yang aku ketikkan ki. Siapa ini titik? Banyaknya titik kodongnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Besok ujiannya apa aja? Biotik dalam satu cawan Petri. Nah, telat ke record. Jadi dalam satu cawan Petri itu bisa tiga. Nah, jenis antibiotiknya itu sudah akan di-print di tabel. Misalnya tabelnya gini. Oh, misalnya antibiotiknya ada tetracycline, cipro, sama eritro. Nah, tiga itu kalian ukur diameternya. Misalnya tetracycline dapat 12 mm. Ingatlah milimeter, bukan sentimeter. Kalau sentimeter lewat nih sudah jangan Patrick. Kalau tetracycline diameternya 12. Oh, artinya antibiotik ini resisten terhadap bakteri A contohnya. Oh, terus cipro.
Cipro itu diameternya 15. Oh, artinya dia resisten juga. Terus erythromycin. Dia punya diameter udah 25 mm. Artinya antibiotiknya erythromycin ini efektif buat menghilangkan kuman. Kalau ditanya misalnya, antibiotik apa yang kalian usulkan sebagai dokter untuk diberikan pada pasien ini? Nah, jangan dijawab tetra sama Cipro, artinya jawabnya erythromycin. Karena antibiotik erythromycin efektif dalam kurung susceptible terhadap bakteri yang dikultur gitu. Kira-kira gitu sih. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Saya stop share dulu lah. Gitu. Ya, biasa dipanggil Ica. Saya dari 19 angkatan 2020. Saya salah satu asisten parasit di yang kemarin juga ajar teman-teman. Mungkin saya mulai misalnya untuk persingkat waktu. Nah, jadi sebelumnya ini sebenarnya overview secara keseluruhan saja dulu karena kalian juga harus tahu ini kemarin tuh praktikumnya ada 3 jenis film itu. Kalau misalnya kalian belajar di SMA ada namanya film ini, film itu. Nah, kalau kemarin kita belajar parasit itu ada 3 jenis film. Yang pertama ada helmin, itu kayak cacing-cacing, terus ada protozoa sama ada arthropoda. Nah, di sini kalau helmin itu terbagi jadi 2, jadi ada nemathelminthes sama platyhelminthes. Nah, ini nemathelminthes biasa dibilang cacing-cacing gelang kayak gitu. Itu ada nematoda. Nah, kalau platyhelminthes itu ada trematoda sama cestoda. Intinya teman-teman tahu kalau misalnya helmin cacing-cacing itu berarti dia kalau bukan nematoda, trematoda atau cestoda itu. Nah, kalau untuk protozoa, dia itu ada rhizopoda, mastigophora, silophora, sporozoa. Ini pokoknya tergantung alat geraknya. Sama ada arthropoda itu serangga-serangga. Nah, next. Pertama, saya akan bahas dulu tentang helminths. Di sini, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada 3. Ada nematoda, itu cacing gelang, trematoda, itu cacing isap, sama cestoda, itu cacing pita. Nah, intinya kalau di parasit itu teman-teman hafal saya gambarnya sama hafal saja ininya. Kayak dia itu masuk di mana sama gambar apa ini gitu loh. Jadi untuk pertama nematoda toh. Nah, di sini kalau untuk nematoda itu ada 6 7 8 ya ada 8 preparat. Nah, jadi pertama kita belajar dulu sedikit-sedikit supaya teman-teman gampang ingatnya. Nah, pertama untuk nematoda yang bagian kepalanya. Nah, di sini kan kentara sekali di gambarnya, maksudnya beda dari yang lain toh. Nah, yang susah itu bagaimana caranya bedakan Ankylostoma duodenale sama Ankylostoma caninum. Nah, kalau bedanya, kalau dilihat dari gambar cantiknya, nah kalau Ankylostoma duodenale itu dia giginya 2 pasang kayak ini toh. 1 pasang, 2 pasang gitu. Sedangkan kalau Ankylostoma caninum itu giginya 3 pasang gitu. Nah, kalau misalnya gambar preparatnya, sebenarnya untuk gambar giginya itu tidak kentara 2 pasang sama 3 pasang. Tapi untuk menggampangkan saja, ya mau tidak mau teman-teman hafal nih. Pertama, hex kuna hafal warnanya. Kalau misalnya kayak Ankylostoma duodenale itu, dia warna kuning gitu. Kalau Ankylostoma caninum warna-warna pink. Tapi kalau mau pastikan lagi, sebenarnya kalau mau dilihat lebih spesifik, di sini tuh kayak ada gerigi-geriginya. Nah, itu 3 ininya, 3 pasang giginya itu di Ankylostoma caninum. Intinya teman-teman hafal saja ini apa, ini misalnya ini nematoda, bagian kepala, dan Ankylostoma duodenale begitu. Nah, terus selanjutnya ini nematoda yang jantan dan ada yang betina. Nah, apa bedanya? Kalau yang jantan itu dia ada kayak semacam kayak duri, bukan duri sih ya, lebih tepatnya bahasa ininya bursa kopulatorik. Nah, apa fungsinya ini bursa kopulatorik? Itu untuk reproduksinya, tapi ya itu terlalu jauh ya mungkin untuk sampai di materi itu, tapi teman-teman hafal saya gambarnya ini. Kalau nematoda jantan itu ada kayak durinya begini, itu namanya bursa kopulatorik Ankylostoma duodenale. Sama kalau nematoda betina itu dia kayak lonjong begini toh. Nah, itu namanya Enterobius vermicularis. Ini nama anunya saja.
nama cacingnya saja. Jadi hafal misalnya apa bedanya jantan sama betina. Kalau jantan itu ada ininya, ada kayak durinya. Nah, next selanjutnya di larva. Nah, kalau di larva itu sebenarnya di nematoda ada beberapa fase. Ada yang fase stadium awal, baru stadium 1, stadium 2, sama stadium 3. Nah, itu stadium 3, stadium infektif. Tapi di sini cuman ada dikasih saja stadium awal sama stadium 1. Nah, itu stadium awalnya itu namanya larva rhabditiform. Nah, di sini tuh sebenarnya kan kemarin kalau teman-teman praktikum kemarin itu enggak ada di gambar preparatnya ini yang larva rhabditiform cacing tambang, cuman kayak gambar begini. Jadi ya hafal misalnya kalau larva rhabditiform itu kayak begini loh gambarnya gitu. Nah, sama kalau yang untuk stadium 1 itu yang Brugia malai ini namanya saja. Dia itu kayak apa di kayak cacing pita lah begitulah, kayak ya tipis-tipis begitu, benang-benang warna pink gitu. Intinya teman-teman hafal kalau ini nematoda, terus ini larva yang rhabditiform cacing tambang, ini yang larva stadium 1 yang Brugia malai. Next, nah ini mungkin yang agak sulit karena mirip-mirip toh, kayak sama-sama bulat, terus sama-sama ini. Nah, kalau saya ini kan telur dari nematoda. Nah, tapi ini tuh kayak beda-beda jenisnya. Ini ada yang ascaris yang dibuahi, terus ada cacing tambang, sama ini ada Trichuris trichiura. Nah, pertama itu kalau syaratku saya hafal saja, ini apa dia itu film apa, dia masuk di nematoda telurnya. Nah, terus hafal ininya, dia ada yang ascaris, ada cacing tambang, sama ada yang Trichuris trichiura. Nah, bagaimana caranya bedakan? Kalau ascaris itu, ini kalau saya zoom kelihatan kah? Kayak saya zoom begini, masuk di anunya, di zoomnya. Iya Kak, kelihatan Kak. Di zoomnya juga masuk. Oke, jadi kalau yang ascaris itu bedanya sama yang cacing tambang, dia tuh kalau ascaris lebih itu apa kapsulnya atau di luar dia lebih tebal gitu. Nah, lihat nih kalau cacing tambang itu dia tipis dan iya tipis, bukan tipis sih, lebih kayak satu gitu. Kalau ascaris tuh lebih ini Ki, lebih lebih maksudnya lebih dari satu dan kayak ada 2, ada 3, nggak tahu ada berapa ini karena gambar cantiknya tuh kayak begini Ki, tapi kan ini gambar preparatnya. Jadi kalau misalnya cara hafalku saya, kalau dindingnya yang agak tipis gitu atau satu berarti cacing tambang, T tambang berarti tipis. Sedangkan kalau yang ascaris dibuahi, kalau saya cara hafalku supaya gampang kayak misalnya karena dibuahi jadi semakin banyak berarti semakin banyak ininya, semakin banyak kapsulnya semakin tebal gitu. Itu saya cara gampangnya. Nah, terus kalau yang ini tunggu. Nah, kalau yang Trichuris trichiura itu gampang karena dia beda sendiri dari yang lain. Dia tuh kayak gentong begitu, kayak apa dia ada segitiga di pinggir-pinggirnya, pinggir atas sama pinggir bawahnya gitu. Jadi ini masuk juga telurnya nematoda, cuman ini yang paling beda, yang susah dibedakan itu yang tadi, yang ini ascaris sama cacing tambang. Itu tadi caranya tuh kalau ascaris yang dibuahi itu pinggir-pinggirnya tuh lebih banyak begitu, lebih berlapis-lapis. Sedangkan kalau yang cacing tambang itu tambang berarti T, tipis berarti pinggirnya 1 gitu. Saya next. Ini kan sudah tadi tuh Trichuris trichiura. Nah, masuk midi trematoda dewasa itu ini sebenarnya ya beda sih, maksudnya ndak ada mirip-mirip dari yang lain, cuman teman-teman hafal misalnya kalau ini itu trematoda dewasa yang fasciola hepatica, kalau ini itu yang cystosoma jantan dan betina gitu, bisa aja sih hafal misalnya gambarnya. Kalau mau tanya yang mana jantan sama betina, kalau jantan itu ini yang lebih tebal, kalau betina itu ini yang hitam-hitam ini lebih tipis, tapi tidak gitu tidak ditanya sampai situ, ditulis misalnya cystosoma jantan dan betina karena gambar preparatnya pasti begini juga, tidak mungkin berubah gitu. Karena kemarin saya juga barusan sudah ujian parasit dan sama di preparatnya keluar
apa yang dipraktikumkan. Nah, lanjut untuk telurnya trematoda ini kan tadi dewasanya toh. Nah, ini yang telurnya. Nah, kalau ini juga agak mirip-mirip lagi tadi sama yang askaris sama cacing tambang tuh yang telurnya. Nah, tapi ada lagi ciri khasnya kalau di ini trematoda yang Schistosoma mansoni. Apa ciri khasnya? Dia tuh punya kayak duri. Jadi kalau teman-teman besok lihat preparat kan boleh itu diputar kayak mikronukleus yang paling luar dari mikroskopnya itu. Coba nih teman-teman putar-putar itu untuk kasih fokus gitu. Kalau misalnya agak buram tuh kan biasa kayak begini kelihatan. Putar misalnya yang paling luar supaya fokus dan teman-teman bisa melihat ini walaupun tidak terlalu kentara tapi ya teman-teman lihat saja ini kayak ada duri. Nah, itu ciri khasnya trematoda yang Schistosoma mansoni. Beda tuh sama yang tadi saya kasih lihat saya kayak yang ini askaris kan dia betul-betul bulat, cacing tambang juga bulat, sama ini juga. Ini kan segitiga dua-duanya tuh yang tricura yang nematoda. Nah, kalau ini trematoda dia itu kayak bentuknya kayak enda beraturan gitu, bukan bulat sama ada kayak durinya gitu. Ini yang telur Schistosoma mansoni. Nah, ini selanjutnya ada Fasciola hepatica. Nah, ini juga mirip-mirip juga sama tadi yang cacing tambang karena sama-sama bulat, sama-sama ini. Tapi di sini yang ciri khasnya itu dia ada apa sih namanya ini? Ada kayak atapnya begitu, apa bahasanya di aperkulum ya. Ada aperkulumnya, tapi teman-teman ya sekedar tahu misalnya kalau itu aperkulum. Jadi caranya hafal tuh kalau ini yang trematoda telurnya Fasciola hepatica. Kalau teman-teman lihat kayak ada atap begini yang selubungi ini, berarti itu nih telur dari trematoda telur Fasciola hepatica. Beda sama tadi yang segitiga ini kan yang trichuris, yang nematoda itu dia kayak segitiga memang kayak bentuknya baru cantik juga bentuknya tuh kayak gentong. Kalau ini dia tuh lebih ke oval bulat tapi ada kayak ya itu nih ada atap-atapnya gitu. Beda sama yang tadi yang askaris tuh kalau misalnya mau lihat lagi yang kayak askaris ini dia tidak ada kayak selubung atapnya di sini tidak ada, sama ini juga yang cacing tambang juga tidak ada jadi betul-betul punya ciri khas masing-masing lah gitu. Itu tadi yang saya bilang ke teman-teman. Terus ini kan sudah ya ini kalau yang trematoda yang serkaria dia itu ya beda dari yang lain tuh kayak beginilah gambarnya kayak ada ekor-ekornya terus ada kepalanya gitu-gitu. Ini beda dari yang lain. Nah, lanjut nih ke cestoda atau solex gitu. Dia itu ada yang Taenia solium sama ada Taenia saginata. Nah, mungkin kalau dilihat di preparat kan kalau gambarnya beda gitu kayak beda sekali gini. Tapi kalau dilihat di preparat nih, apa ini sama-sama sama-sama warna pink, sama-sama bentuknya kayak begini. Nah, mungkin teman-teman bisa bedakan dari kalau Taenia solium dia itu ada kait-kaitnya. Nah, ini nih coba lihat. Ini ada kayak ini nih. Ini kait-kaitnya itu kalau gambarnya tuh kayak begini, ini kait-kait. Nah, di preparatnya itu dia kayak begini, ada kait-kaitnya. Sedangkan kalau Taenia saginata, dia itu tidak ada kait-kaitnya. Lihat nih, bersih toh. Bersih kayak gitu. Jadi yang ada kait-kaitnya itu Taenia solium gitu. Nih, itu yang cestoda. Nah, ini yang proglotitnya. Nah, kalau Taenia solium itu dia dia lebih hitam gitu, lebih hitam dalamnya. Kalau Taenia saginata itu lebih tipis intinya kan misalnya kalau solium itu kan dia ada kait-kaitnya, ada kait-kait begini toh. Berarti pasangannya kalau yang proglotitnya cestoda proglotitnya Taenia solium berarti lebih padat karena apa kasih sama Mila. Ada juga kait-kaitnya gitu yang di bagian solexnya. Kalau Taenia saginata itu dia tidak ada kait-kaitnya tidak ada kait-kaitnya dan di proglotitnya tuh lebih tipis gitu. Warnanya lebih tipis-tipis gitu. Lanjut, nah itu sudah yang di Helminths. Mungkin nanti teman-teman kalau mau bertanya di akhir misalnya, tapi kalau
ada yang mau bertanya di sela-sela, tulis misalnya di chat atau langsung bisa bicara, enggak apa-apa Dina. Lanjut Mina ke protozoa. Nah, ini protozoa itu dia dibagi menjadi beberapa lagi. Ini tergantung dari alat geraknya. Pertama, ada Ciliafora. Ciliafora itu pakai cilia. Sarcodina itu pakai pseudopodia. Mastigophora itu pakai flagella, plasmodium, sama ada toxoplasma itu dia apicomplexa. Mungkin next misalnya supaya tidak terlalu ini pusing. Nah, pertama ada Ciliafora. Dia tuh Ciliafora itu dia bergerak pakai cilia atau namanya cilia. Berarti Ciliafora yang Balantidium coli fase trophozoid. Nah, ini namanya Balantidium coli. Nah, bagaimana caranya lihat kalau oh ini Balantidium coli, dia itu ada kayak makronukleus sama mikronukleusnya. Jadi nanti kalau teman-teman lihat preparat atau lihat mikroskop itu kasih fokus misalnya ada gitu kelihatan kayak putih-putih begini, oh itu berarti itu Ciliafora yang Balantidium coli fase trophozoid gitu. Nah, kalau teman-teman bertanya kan ini saya tadi bilang berdasarkan alat geraknya toh yang mana itu silianya Kak. Itu silianya sebenarnya ini yang di luar loh, ini yang memang agak buram kelihatan tapi kayak ya bahasanya ada memang silianya, cuman kalau di preparat enggak tahu yang mana silia, yang mana kotoran, yang mana ini toh. Jadi hafal misalnya gambarnya kalau ini Balantidium coli yang fase trophozoid berarti dia Ciliafora. Kalau susah hafal atau susah bedakan dari yang lain, ini pokoknya dia warna biru sendiri kalau enggak salah deh, atau lihat-lihat misalnya nanti preparatnya gentar sekali gitu kalau Balantidium coli. Dia itu warna-warna biru, terus ada makronukleus sama mikronukleusnya sama dia itu bergerak dia masuk dalam Ciliafora. Nah, terus lanjut kalau Sarcodina itu dia pakai kaki semu atau nama lainnya pseudopodia. Nah, kalau teman-teman lihat gambarnya di sini tuh gambar cantiknya itu begini, dia itu kayak mirip ke telur apa itu telur ceplok lah begitu bahasanya. Nah, tapi ada juga ciri khasnya dia itu dikelilingi sama ada sel darah merah di dalam parasitnya. Jadi dia makan sel darah merah. Jadi kalau teman-teman lihat nih gambar begini tuh ini kan sebenarnya yang hitam-hitam ini sel darah merah. Nah, kalau teman-teman lihat nih ada gambaran begini baru ada titik-titik begini binti-binti banyak berarti oh itu nih. Berarti Sarcodina Entamoeba histolytica fase trophozoid masuk di Sarcodina. Gitu bergerak pakai kaki semu. Kalau ditanya mana juga kaki semunya ini di luar itu kaki semuanya tapi tidak kelihatan sih gitu. Lanjut, nah ini kalau selanjutnya Mastigophora atau Giardia, ini dia tuh bergerak pakai flagel. Kalau teman-teman lihat tanya mana flagelnya, ini flagelnya ini flagel. Ini tuh Giardia lamblia yang fase trophozoid. Kalau lihat preparatnya dia itu mirip gambar ini loh, gambar jambu monyet atau layang-layang malah. Teman-teman hafal kalau kalau ada gambar layang-layang terus ada kayak gambar ada kayak flagel-flagelnya, oh berarti itu nih Mastigophora yang Giardia lamblia fase trophozoid gitu. Next, nah untuk Mastigophora yang Trichomonas dia itu sama ji tadi yang Giardia lamblia ada flagelnya juga, cuman bedanya kalau Trichomonas itu dia flagelnya itu melengket di tubuhnya, bukan ya walaupun tadi Giardia juga melengket di tubuhnya tapi maksudnya ini kayak lebih nancap dan tidak ada space antara flagel dan tubuhnya. Ini kayak begini gambar cantiknya tuh kayak ini flagelnya memang masuk ke dalam tubuhnya jadi kayak bagian dari tubuhnya itu, sedangkan kalau di Giardia itu kan dia kayak di bawah-bawahnya sini gini-gininya gitu. Jadi ya kalau Trichomonas vaginalis fase trophozoid juga dia biasanya kayak preparatnya itu begini kayak hafal misalnya kalau misalnya oh banyak warna pink begitu berarti dia Trichomonas vaginalis yang trophozoid masuk di Mastigophora. Kalau yang satu begini baru kayak gambar layang-layang ada flagelnya, oh dia masuk Mastigophora. Yang Giardia itu Giardia lamblia yang fase trophozoid gitu. Lanjut selanjutnya di Plasmodium. Nah, Plasmodium ini ada 3 fase. Pertama itu ada fase trophozoid atau cincin, lalu ada fase gametosit, sama ada fase sizon. Nah, caranya bedakan 3 fase ini, pokoknya kalau teman-teman lihat pertama, teman-teman lihat preparat, terus kayak ini, oh ini banyak kayak sel darah merah, ini semua sel darah merah, ini sel darah, sorry.
Ini semua sel darah merah, ini juga sel darah merah, terus ini juga sel darah merah. Nah, pokoknya kalau teman-teman lihat, banyak sel darah merahnya ini. Berarti dia itu plasmodium, itu yang pertama plasmodium. Nah, fasenya fase apa? Itu lihat lagi. Kalau misalnya dia ada kayak begini, kayak bentuk cincin, tuh namanya trofozoid atau fase cincin. Dia itu berarti fase trofozoid. Ini gambar cantiknya tuh kayak begini. Nah, ini dia. Nih, kayak bentuk cincin kayak begitu. Nah, selanjutnya kalau yang fase gametosit, apa ciri khasnya? Dia itu bentuk sosis gitu. Jadi kalau teman-teman lihat bentuknya kayak sosis, berarti itu plasmodium yang fase gametosit. Nah, kalau dia season itu yang di dalamnya ada merozoid atau itu bintik-bintik perdarahan gitu. Itu dia kayak bintik-bintik begitu-begitu. Itu berarti plasmodium yang fase season. Kan begini kalau plasmodium. Intinya hafal saya, kalau banyak sel darah merah, kalian lihat berarti itu plasmodium. Nah, bagaimana lagi dia masuk dia stadium apa? Nah, kalau misalnya dia gambar cincin berarti dia trofozoid. Kalau dia kayak bentuk-bentuk sosis berarti dia gametosit. Kalau dia banyak bintik-bintiknya, bintik-bintik titik-titik merah dalamnya berarti stadium season gitu. Next, kalau Toxoplasma gondii yang stadium trofozoid ini ya, ini satu gini sih dari preparatnya juga bukan di mikroskop, kemarin gambar juga, jadi hafal misalnya kalau ini Toxoplasma gondii yang fase trofozoid. Nah, kita next nih ke arthropoda. Nah, kalau arthropoda ini serangga, saya kira lebih gampang sih karena kayak besar-besar memang ini serangga. Ada beberapa, ada Cyclops, itu nama lain dari kumbang, Policidae itu nyamuk, Simex itu tungau, Pinjal itu kutu binatang, sama Anoplura itu kutu manusia. Nah, pertama kalau Cyclops itu kumbang toh. Nah, dia kalau kalian teman-teman lihat kayak begini, terus dia ada kayak telur-telurnya, oh berarti itu Cyclops. Yang kumbang, yang betina, nah Cyclops betina. Kenapa betina? Kan ada telurnya. Pokoknya kalau gambarnya besar tuh berarti dia arthropoda itu dulu. Arthropoda. Lanjut, kalau dia Pulusidae, dia itu itu nyamuk. Nah, berarti dia itu ada telurnya, ada larvanya, sama ada pupa, sama ada yang dewasa jantan dan betina. Nah, kita belajar pelan-pelan dulu. Kalau Pulusidae, dia itu telurnya yang kayak begini, kayak apa telur ini yang warna-warna orange gitu. Pokoknya hafal misalnya lah, kalau ini tuh telur, terus larva itu kayak bentuknya begini. Kalau kalau pupa itu kayak begini gambarnya, sama kalau jantan sama betina itu apa yang bedakan nyamuk jantan dan nyamuk betina atau Pulusidae? Kalau jantan itu dia antenanya lebat ini, kalau teman-teman lihat nah. Ini. Antenanya lebat ke antenanya. Kalau betina itu antenanya tidak lebat gitu. Kayak tipis-tipis gitu. Itu di saya sih kalau Pulusidae. Iya. Pulusidae itu intinya dia ada telur. Kalau Pulusidae itu ada 3 stadium, ada telur, ada larva yang bentuknya kayak begini, ada pupa, sama ada yang jantan yang antenanya lebat, sama ada yang betina antenanya tipis. Itu saja kalau Pulusidae. Selanjutnya ada Cimex lectularis. Dia itu apa ini ya, kumbang Pak. Kalau nggak salah Cimex mana? Pastikan dulu. Iya, tungau. Kumbang itu Cyclops. Nah, Cimex itu atau tungau itu satu ji. Kalau nggak salah preparatnya iya satu ji. Jadi kalau kalian lihat gambar kayak kecoa begini jelek, ya itu berarti Cimex lectularis nah yang jantan itu. Dia itu ada ininya loh, ada apa? Ada kalau bahasanya tadi kayak duri-duri, tapi bukan duri sini, lebih ke bulu-bulu halus di ini nanti yang pakai untuk reproduksi kalau jantan. Ini apa? Ini tungau, Cimex lectularis itu jantan. Intinya kalau lihat preparat begini tulisannya itu Cimex lectularis jantan gitu. Lanjutnya untuk pinjal kutu binatang toh. Kutu binatang itu ada betina sama ada jantan. Dua juga preparatnya ini. Ada yang betina sama ada yang jantan. Apa bedanya? Kalau kalian lihat yang betina itu dia kosong di sininya. Tidak ada kosong sedangkan yang jantan itu lebih berisi kayak begitu. Intinya kalau gambar begini, gambar kutu berarti kutu binatang. Apa itu? Apakah dia betina atau jantan? Ya lihat perutnya. Kalau kosong itu berarti betina. Kalau dia berisi berarti dia jantan gitu.
pinjal tulis pinjal dalam kurung kutub binatang. Selanjutnya kalau Anoplura ini 1G juga anunya, 1G juga preparatnya. Kalau misalnya kalian lihat ada mie tangkai begini, baru ada gambar begini kayak melengket di tangkainya, berarti itu mie Anoplura atau kutu manusia, ini telurnya gitu. Iya, oke, selesai nih. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Saya kembalikan nih ke jadi dulu. Ya, jadi 10 ya kalau lima preparat Ji. Yang pertama itu pelajari judul atau nama preparatnya. Itu judul judul preparatnya itu yang ini loh. Yang kayak gini-gini, kayak dia Mastigophora, Giardia lamblia, Trophozoid, gitu-gitu. Kalau kalian ada itu PDF-nya yang teman-temannya kalian foto tuh sama yang kayak label-label, itu sebenarnya judul preparatnya. Jadi ini saya kasih gampang di saya supaya teman-teman gampang pelajari. Cuman kalau teman-teman lebih suka lihat langsung bagaimana judul yang sebenarnya itu ini saya bisa-bisa jika ya. Jadi ini judulnya, nah misalnya ini contohnya judulnya ini Mastigophora, Trichomonas vaginalis, Trophozoid gitu. Itu judulnya, judul preparatnya. Jadi kalau misalnya ditanya ini apakah nama preparat ini, tulis saya tulis semuanya Mastigophora dalam kurung Trichomonas baru kayak di bawahnya lagi tulis Trichomonas vaginalis, Trophozoid gitu. Intinya kalau parasit tuh hafal gambar sama hafal saja ininya. Ya, misalnya ini lagi. Ini, kalau misalnya ada muncul gambar preparat, baru pertanyaannya preparat apakah ini, tulis saja Cestoda Taenia solium gitu. Cestoda proglotit Taenia solium gitu. Oh ini juga, kalau misalnya muncul ini, apakah ini berarti Cestoda solex Taenia solium gitu. Nah, terus kalau yang dokter Yani bilang, yang kedua pelajari kelompok apakah dia termasuk protozoa, arthropoda atau helmin. Itu minta yang kayak ini kayak ada tadi judulnya. Nah, misalnya itu protozoa. Apa-apa yang protozoa hafal nih, ada Ciliaphora, Sarcodina, Mastigophora, Plasmodium, Toxoplasma. Jadi mungkin contoh soalnya kalau misalnya besok muncul kayak begini loh, ini masuk dalam kelompok apakah preparat ini kan tadi helminths toh, berarti itu nih masuk di helminths gitu. Kalau ditanya preparat apakah ini, berarti itu nih Cestoda atau Solex Taenia saginata gitu. Pelajari kelompok-kelompok masing-masing apakah Ciliata, Sarcodina, Sporozoa, itu tadi. Iya, itu dia. Intinya kalau ditanya apakah judul atau bukan judul, enggak mungkin judulnya kayaknya. Ya kalau bukan pasti bahasa kalau bukan judul atau nama preparat atau preparat apakah ini, itu nih jawabnya Cestoda atau Solex, Taenia saginata. Ini dia tulis saya semua. Terus kalau ditanya cacing-cacing juga helminths, ini helminths, pokoknya ada gitu semua tadi kayak begini. Judulnya tuh helminths itu apa-apa. Terus ini juga protozoa itu apa-apa, sama arthropoda itu apa-apa gitu. Itu sih tadi yang bertanya. Ada oh iya sama. Mungkin kan kalau tadi dokter Yeni bilang itu ada 5 soal toh, tapi itu satu soal ada cabang-cabangnya. Jadi mungkin baru gini prediksiku. Jadi misalnya soal nomor 1 muncul preparat kayak begini. Kayak begini tuh ditanya nih yang soal nomor A, apakah nama preparat ini? Terus soal nomor B, masuk kelompok manakah preparat ini? Paling kayak begitu. Terus kalau misalnya jawabannya apa? Kalau misalnya yang A, apakah preparat ini tuh jawabannya plasmodium baru bawahnya lagi season. Nah, terus kalau ditanya pertanyaan yang B, masuk kelompok apakah ini? Berarti dia masuk kelompok
protozoa. Begitu Ji. Oh, ini lagi bertanya. Tapi Kak Mama sebelumnya, berarti untuk pertanyaan kelompok apa preparat itu bukan jawabannya cestoda, nematoda, atau insekta Ursaceae. Maksudnya kelompok apa? Iya. Dia kalau mungkin kelompok dia kayaknya lebih ke karena tadi kan caranya yang mungkin ada yang di forwardkan sama ketua kelasnya toh, itu nomor 1 pelajari judul atau nama preparat, terus yang kedua pelajari kelompok apakah dia termasuk protozoa, arthropoda, atau helmin. Berarti antara 3 itu toh. Jadi itu misalnya hafal nih kalau apa-apa itu protozoa, apa-apa itu arthropoda, sama apa-apa itu helmin. Karena prediksiku kalau misalnya juga kalian ditanya kelompok yang maksudnya apakah dia cestoda, nematoda, atau insekta, itu lebih ke disatukan sama nama preparatnya. Kayak misalnya mana kata itu. Nah, ini tuh ini kalau ditanya, kalau misalnya muncul soal ini, apakah nama preparat ini, tidak mungkin kalian jawab saja Taenia saginata, tidak. Tulis jawabannya cestoda dalam kurung Solex Taenia saginata. Karena itu di praktikumnya kemarin begitu toh, kayak satu label itu bersama baku pasang Ki. Jadi kayak bukan kalau ditanya apa nama preparat ini Taenia saginata, apa namanya preparat ini Cercaria, enggak. Jadi tulis lengkap apa nama preparat ini, berarti Trematoda Cercaria. Apa nama preparatnya ini, kalau misalnya muncul itu apa nama preparatnya ini, berarti Trematoda telur Fasciola hepatica. Gitu sih. Baru kalau ditanya kelompoknya berarti dia masuk kelompok helminths. Kalau bukan helminths, protozoa atau arthropoda. Intinya kalau ingat misalnya yang helminths itu yang telur-telur itu banyak di helminths toh, cacing-cacing. Kalau kalian lihat juga ini cacing-cacing, ini kan telur toh, cacing-cacing. Itu berarti helminths nih. Kalau buta sekali itu kayak enggak tahu sekali mau jawab apa. Kalau gambar cacing berarti helminths. Nah, terus kalau misalnya dia protozoa, dia itu kayak lebih gambar-gambar itu, minta saya bilang ada gambar telur mata sapi, ada gambar jambu monyet, ada gambar begini-begini, layang-layang. Terus ini juga plasmodium mycelium, berarti dia termasuk protozoa. Kalau arthropoda itu ya yang besar-besar nih kayak kutu-kutu, kutu manusia, tungau, kayak gitu-gitu. Berarti dia arthropoda. Gitu. Ada lagi? Terus dia itu ujiannya betul-betul kita lihat preparat saja, jadi kayak enggak ditanya, enggak ada itu soalnya dia bilang Giardia lamblia masuk di kelompok protozoa apa, enggak ada begitu. Jadi kayak lihat preparat, terus itu ditanya apakah nama preparat ini sama kalau misalnya nanti kalian besok apakah mungkin kelompoknya begitu. Nah, kalau misalnya pertanyaannya masuk di protozoa saja atau masuk di protozoa Mastigophora, saranku kalau memang ditanya, kalau memang ada 2 soal toh, misalnya besok kalian lihat mikroskop, terus ini Giardia lamblia. Nah, pertanyaan pertama, apakah nama preparat ini, kalian tulis ini, dari sini kalian tulis Mastigophora dalam kurung Giardia, baru Giardia lamblia trophozoid. Jangan kalian tulis Giardia lamblia trophozoid saja, karena ya bisa jadi kurang poinnya. Harus ada ini, harus ada Mastigophora dalam kurung Giardia, baru Giardia lamblia trophozoid. Karena begitu toh bentuknya kemarin itu labelnya gitu. Jadi harus lengkap. Nah, terus kalau pertanyaan B ditanya masuk di kelompok mana, bisa masuk di bisa juga protozoa saja bisa juga protozoa Mastigophora. Cuman kan yang lebih kusarankan untuk tulis Mastigophoranya itu di apa nama preparat ini atau apa judul preparatnya gitu loh. Karena kalau kelompoknya yang tadi Dokter Yani bilang tuh ada 3, helminths, protozoa atau helminths, protozoa atau arthropoda. Even if kalau kalian cuma jawab protozoa sudah dibenarkan gitu. Jadi untuk tulisan yang Mastigophora, nematoda, cestoda itu lebih ke gabungkan misalnya sama judul keseluruhannya gitu loh. Judul preparatnya apa. Gitu. Ada lagi guys.